Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas mengenai disiplin mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, kita ikut sama Tuhan bukan cuma 1-2 tahun, betul kan? Kita ikut Tuhan bukan cuma masa yang singkat dalam hidup kita. Kita ikut Tuhan sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai bahkan nanti kita masuk surga, kita tetap mengikuti Tuhan. Seumur hidup kita ini harus berjalan mengikuti Tuhan. Dan ini tidak dilakukan cuma 1-2 kali. Dan ini Bapak Ibu butuh yang namanya disiplin di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti Tuhan, kita harus disiplin menjalankan apa? Ibadah. Kita harus disiplin berdoa. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus disiplin melakukan perintah Tuhan. Dan ini nggak cuma 1-2 tahun di dalam hidup kita. Kita mesti melakukannya kapan? Seumur hidup kita, betul nggak? Bapak Ibu harus disiplin ibadah. Masa Bapak Ibu ibadah cuma minggu hari ini, minggu depan kan pasti Bapak Ibu ibadah lagi, betul nggak? Dan minggu depannya lagi, dan minggu seterusnya. Kenapa? Karena perintah Tuhan, Sakor and Yom Hasabat Lekades. Ingatlah hari Sabat untuk dikuduskan. Jadi kenapa makanya Bapak Ibu harus beribadah di hari yang ke-7? Karena itu perintah Tuhan. Salah satu 10 perintah Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu beribadah, ada rasa malas gak? Mantap. Kalau yang gak ada rasa malas, mantap Bapak Ibu. Tapi kadang kan ada yang merasa, oh lebih enak di rumah, lebih enak jalan-jalan. Akhirnya orang itu jadi gak disiplin Bapak Ibu. Kemudian kita juga masih harus disiplin menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan kan ada banyak sekali di dalam Alkitab, ya kan? Di luar 10 perintah Allah itu ada 613 perintah Tuhan yang mesti kita tahu. Contoh perintah yang tidak ada di 10 perintah Allah, misalnya Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau ada orang yang meminta ampun kepada Bapak Ibu harus mengampuni berapa kali? 7 kali 7. Yes. Banyak sekali perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dan ini juga bukan cuma sehari 2 hari Bapak Ibu. Mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Berarti kan sampai selama hidup kita harus disiplin melakukan perintah Tuhan. Betul nggak? Karena bukan cuma 1-2 hari, tapi seumur hidup kita, kalau Bapak Ibu mau masuk surga, maka Bapak Ibu harus disiplin melakukan perintah Tuhan. Sama juga ketika Bapak Ibu mau bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu mau membuat cawanmu besar di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu harus rajin, disiplin, berdoa, mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya apa? Cawanmu bertambah. Dan salah satu ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus itu punya rasa disiplin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yes, dan ketertiban, atau artinya disiplin, teratur, rapi Bapak Ibu. Makanya kalau di gereja kan kenapa kita melayani sesuai koridor, sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang WL, ada yang singer, ada yang gembala, ada yang donatur, ada dan lain sebagainya. Karena roh, orang yang sudah menerima roh dari Tuhan, dia tahu bagiannya, dan ini menimbulkan rasa disiplin. Makanya orang yang punya Roh Kudus itu pasti doanya disiplin, ibadahnya disiplin, jalankan firman Tuhan juga disiplin. Karena ini salah satu karakter dari Roh Kudus. Nah, apa sih disiplin itu? Nah, disiplin dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata Ibrani musar, artinya pengajaran, koreksi, atau teguran. Nah, ada sebuah ayat yang menarik Bapak Ibu di Amsal 3 ayat 11-12. Ya, baca bahasa Indonesianya dulu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatanmu. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Yes, dalam bahasa Indonesianya kalau Bapak Ibu baca dikatakan apa? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan.
Tapi dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan next. Ini bahasa aslinya. Tahu gimana baca? Hai anakku, janganlah engkau menolak disiplin atau musa Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Yes, Bapak Ibu, karena musa atau disiplin artinya teguran, koreksi, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu melihat kenapa ada orang yang misalnya malas beribadah, kemudian malas menjalankan perintah Tuhan, kenapa dia akhirnya terkena masalah, kenapa dia akhirnya terkena teguran? Karena sudah dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak disiplin dari Tuhan. Jadi ketika seseorang itu mulai gak disiplin, Tuhan akan mulai menertibkan lagi. Dibalikan, orang ini ditegur, entah itu kena masalah, entah itu kena apa, sehingga akhirnya orang ini kembali lagi disiplin menjalankan perintah Tuhan, rajin beribadah. Ya kan, kalau orang misalnya rata-rata, gak semua ya Bapak Ibu, yang jadi ujian itu ketika engkau sudah diberkati, betul ya? Kalau masih ada pergumulan, wah doain rajin, caca. Doa malam datang, ibadah datang, wah, doa tiap hari. Begitu sudah dijawab, sudah diberkati, biasanya apa? Males. Hilang. Biasanya apa? Kalau iso yo nyantai. Dan ini yang membuat akhirnya ada teguran supaya gak males balik lagi beribadah, balik lagi baca firman, balik lagi berdoa sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau merubah mindset kita. Karena kembali lagi seperti tadi yang saya bilang, kita ikut Tuhan bukan cuma 1-2 tahun, betul kan? Kita ikut Tuhan seumur hidup kita, bahkan sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Nah, apa yang bisa membuat pola pikir kita supaya kita ini tetap disiplin dan konsisten di dalam Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu harus merubah mindset ini. Next, bahwa kalau Bapak Ibu berdoa, kalau Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan, kemudian Bapak Ibu beribadah dan menjalankan firman Tuhan, lakukan ini untuk apa? Kebaikan dirimu dan anak cucu. Bapak Ibu, saya pernah bahas bahwa setiap perintah Tuhan, Bapak Ibu perhatikan, setiap perintah Tuhan itu menarik berkat. Setiap perintah Tuhan itu menarik berkat. Bahkan saya pernah bilang juga, saya pernah ajarkan Daud, kenapa Mesias, kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Baru, kenapa Mesias dinamakan Mesias anak Daud? Bapak Ibu tahu, bukan karena Daud saleh, bukan karena Daud baik, tapi karena Daud melakukan perintah persembahan yang bayar harga. Dia menyiapkan segala pembangunan rumah Tuhan untuk Salomo. Walaupun waktu itu dia dalam masa perang, dia dalam masa susah, dia tetap berkorban untuk Tuhan, persembahan yang untuk Tuhan. Akhirnya Tuhan janji apa? Mesias akan dilahirkan dari keturunan Daud. Makanya namanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam Perjanjian Baru, kenapa Tuhan Yesus selalu dikatakan Mesias anak Daud? Bahasa Ibrani-nya Masiah bin David. Dan itulah Bapak Ibu lihat bagaimana seseorang kalau disiplin melakukan perintah Tuhan, sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Banyak saksi hidupnya Bapak Ibu, bahkan mungkin keluarga kami juga merasakan bagaimana ketika Pak dulu almarhum Marso benar-benar melayani untuk Tuhan, sampai sekarang anak cucunya diberkati bisa menikmati berkat Tuhan. Dan kita jadi saksi hidup, kita dipelihara Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan perintah Tuhan, mau konsisten, mau disiplin beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, menjalankan perintah Tuhan yang ada semua, Bapak Ibu ingat, lakukan ini untuk kebaikan dirimu dan juga apa?
jujur. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yes, sampai pada beribu-ribu keturunan. Itu sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat, ketika orang tuanya benar-benar melayani Tuhan, pasti anak cucunya itu ikut diberkati Tuhan. Makanya saya bilang setiap perintah Tuhan itu mengandung janji berkat. Bahkan bisa dikatakan hampir semua berkat yang ada di dalam Alkitab itu ada syarat perintah Tuhan. Makanya kenapa Bapak Ibu saya nggak pernah fokus mengajar kepada jemaat, oh belajar minta kelimpahan, belajar. No, kalau Bapak Ibu fokus mengerti perintah Tuhan, Bapak Ibu fokus menjalankan perintah Tuhan, berkat itu datang sendiri Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu menjalankan perintah Tuhan, berkat itu sudah bukan lagi sesuatu yang harus Bapak Ibu minta, tapi berkat itu menjadi apa? Hak. Bapak Ibu nggak perlu minta, sama seperti orang sudah bekerja, ya kan? Kalau orang sudah bekerja di sebuah perusahaan, gajinya dia perlu minta lagi ke bosnya nggak? Gajinya itu siapa? Haknya staf itu, Bapak Ibu. Haknya karyawan itu, haknya pegawai itu. Kenapa? Karena dia sudah bekerja. Sama ketika Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Tuhan, ini kok dengung, tolong dibetulin. Sama seperti ketika Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Tuhan, maka berkat itu bukan lagi sesuatu yang harus Bapak Ibu minta, tapi berkat itu apa? Hak. Makanya mindsetnya dirubah, jangan jadi seorang Kristen yang fokusnya Tuhan tolong berkati aku, Tuhan minta ini, minta itu, minta ini, tapi nggak mau tahu maunya Tuhan seperti apa. Gitu. Makanya orang yang mengajarkan kepada jemaat untuk terimalah kelimpahan dan lain sebagainya, itu kurang tepat. Karena kalau Bapak Ibu lihat, Musa itu paling utama ngajar jemaat untuk mengerti perintah-perintah Tuhan. Bahkan Musa bolak-balik ngomong, kalau kamu jalankan perintah Tuhan, hidupmu ini keadaannya pasti baik. Bolak-balik Musa ngajar jemaat, perintah Tuhan taati, teguran ini, teguran itu. Kenapa? Karena Musa tahu, kalau Bapak Ibu menjalankan perintah Tuhan, berkat itu bukan lagi sesuatu yang harus diminta. Berkat itu apa? Hakmu. Tapi syaratnya apa? Disiplin menjalankan perintah Tuhan. Bapak Ibu seperti yang saya ajarkan kapan hari mengenai hari Sabat, Sabat yang Yom HaSabat, leka ada singkatlah hari Sabat untuk dikuduskan. Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan di hari yang ke-7. Saya pernah bahas, di hari ke-7 Anda akan terima berkat dari Tuhan yang tidak ada di hari-hari lainnya. Apa Bapak Ibu harus minta? No, itu hak Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Tuhan untuk beribadah. Kita pernah bahas waktu itu, memang cuma ada berkat yang ada di hari yang ke-7. Dan ada yang pernah kita bahas bahwa sebenarnya ada 15 macam berkat yang Tuhan janjikan. 14 sampai 15. Kita pernah bahas ini, kita baca sekilas saja supaya Bapak Ibu ingat. Ulangan 28 ayat 1 sampai 15. Ulangan 28 ayat 1 sampai 15. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Stop sampai ayat ke-6 ini terus tampilkan
Apa artinya diberkati pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar? Ada yang sudah tahu? Yes. Ayatnya jangan dicabut ya, tampilkan tadi. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk di bumi dilahirkan, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar dari bumi, waktu Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Jadi kaya di bumi, kaya di yes. Makanya Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa kayak ajaran bahwa gimana ya namanya, kalau di bumi ini engkau nggak diberkati, enggak, baru engkau diberkatinya nanti di surga. No. Tuhan bilang diberkati engkau pada waktu engkau masuk, diberkati pada waktu engkau keluar, kaya di bumi, kaya di surga. Mau Bapak Ibu terima ini? Bapak Ibu bahkan sampai ayat 14. Ini nanti Bapak Ibu baca di rumah karena kita nggak mungkin baca satu engkau. Itu isinya janji berkat semua. Berkat tok dari Tuhan. Dan seperti tadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu menjalankan perintah Tuhan, Bapak Ibu nggak perlu minta, ini adalah apa? Hakmu. Sama seperti orang bekerja, gajinya udah nggak perlu lagi minta ke bosnya. Ini hakmu. Bapak Ibu mau terima semua berkat ini? Syaratnya ada Bapak Ibu. Ayat yang kedua tampilkan ya. Apa syaratnya? Jika apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Yes. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu daripada ditegur dan bermasalah, maksudnya kena masalah karena nggak disiplin, karena mulai malas berdoa, mulai malas ke gereja, mulai malas baca firman Tuhan, Bapak Ibu berubah mindsetnya. Oh iya, aku harus komitmen, aku harus disiplin di dalam Tuhan, aku harus belajar mengerti firman Tuhan, aku harus melayani Tuhan, aku harus menjalankan perintah Tuhan untuk kebaikanku dan untuk siapa? Anak cucu. Karena kalau Tuhan benar-benar memberkati orang, itu diberkati sampai anak cucu. Contoh lagi supaya Bapak Ibu paham. Siapa yang di sini nggak pernah sekolah? Siapa yang di sini nggak pernah sekolah? Sekolah kabel loh. Semua pernah sekolah, betul nggak? Bapak Ibu waktu sekolah tiap hari bangun pagi enak pada? Nggak iso bolos, betul nggak? Bapak Ibu kalau sekolah enak nggak belajar? 12 tahun loh tiap hari sekolah Bapak Ibu. Oh ambil kuliah ya ambil kuliah. Kalau gitu kan ada yang nggak kuliah. Kalau sama kuliah berapa? 16 tahun berarti kan? 4 tahun, yang 5 yang molor ya. Ya ada yang 4, ada yang 5 lah. Oke. Setiap ya berkata 12+5 wes 17 tahun Bapak Ibu sekolah, tiap hari bangun pagi, tiap hari belajar, ada ujiannya, males gak Bapak Ibu? Tapi apa tetap dilakukan no? Gak enak toh? Bayar tenaga enggak? Bayar tenaga, bayar waktu enggak? Keluar uang enggak lagi? Udah keluar uang, membawain bayarnya. Udah keluar uang, bayar waktu, bayar tenaga, bangun pagi lagi. Enak enggak? Tapi apa kok tetap dilakukan? Itu wedi dikepui iman ya. Bapak Ibu wedi gak kalau dikepui Tuhan? Kan sama. Makanya Tuhan tadi bilang apa? Di ayat Amsal tadi, anaknya akan ditegur dan Tuhan akan ditegur dan dihajar. Amsal tadi ya, balikin ya. Yes. 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Yes.
Jadi kalau Bapak Ibu aja tadi itu udah bisa mikir 12 plus 5, 17 tahun ya. 17 tahun kan. Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu bayar harga. Gak enak tetap dilakoni Bapak Ibu. Dan ini sama. Menjalankan perintah Tuhan itu butuh disiplin, butuh komitmen Bapak Ibu, butuh cinta sama Tuhan kita. Kalau tadi ada yang bilang, oh kalau aku nggak sekolah aku pasti dikeprok sama mamaku, wah aku pasti dikepuki sama mamaku. Sama Tuhan pun juga. Kalau Bapak Ibu sudah mulai melenceng, kalau Bapak Ibu sudah mulai tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka yang mengajar Bapak Ibu, yang gepuk Bapak Ibu siapa? Ini yang namanya disiplin atau musuh dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin sekolahnya, kalau Bapak Ibu juara di sekolahnya, orang tuanya kira-kira mukul atau enggak Bapak Ibu? Enggak. Marahi atau enggak? Enggak. Enggak kan? Sama seperti Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu sudah komitmen menjalankan perintah Tuhan, Bapak Ibu komitmen berdoa, beribadah. Masa Tuhan marah sama Bapak Ibu? Enggak kan? Masa Tuhan menegur Bapak Ibu? Masa Bapak Ibu perlu didisiplinkan sama Tuhan? Enggak, malah Bapak Ibu akan terima hak Bapak Ibu. Apa tadi 15 berkat dan berkat-berkat lainnya yang sudah dijanjikan. Makanya jangan fokus doa Tuhan berkatkan aku Tuhan tanpa mau memperhatikan sudut pandangnya Tuhan, tanpa mau memperhatikan maunya Tuhan. Bahkan ada pengajaran yang kelimpahan. Wah pokoknya itu Tuhan kelimpahan 100 kali lipat, 200 kali lipat. Ya nggak salah. Tapi apa? Ada syaratnya Bapak Ibu. Ada syaratnya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai malas, mulai nggak disiplin sama Tuhan, menjalankan mulai nggak disiplin, berdoa mulai nggak disiplin, beribadah, Bapak Ibu berubah mindsetnya. Pertama, lakukan kedisiplinan ini untuk kebaikanmu dan anak cucu. Yang kedua yang paling penting Bapak Ibu, we cannot Bapak Ibu disiplin atau menjalankan berkomitmen kepada Tuhan tanpa kita cinta sama Tuhan. Ini pernah saya bahas, kan saya bahas lagi supaya Bapak Ibu diingatkan bahwa tanpa cinta sama Tuhan kita ini tidak bisa komitmen dalam jangka panjang, serius. Bapak Ibu ingat nggak waktu pertama kali bertobat? Pasti semangat berdoa, betul nggak? Pasti semangat baca firman Tuhan. Pasti semangat menggebu-gebu melayani Tuhan waktu pertama kali bertobat. Itu yang disebut dengan cinta mula-mula bersama dengan Tuhan. Semua yang pertama kali bertobat mengalami ini. Bahkan di kitab Wahyu kalau Bapak Ibu baca ada jemaat yang ditegur Tuhan, di manakah cinta mula-mulamu itu? Karena akhirnya apa? Ibadahnya, pelayanannya itu menjadi rutinitas Bapak Ibu. Tanpa cinta buat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau disiplin, komitmen menjalankan perintah Tuhan, Bapak Ibu melakukan, aku menjalankan perintah Tuhan, aku beribadah. Contoh, aku ibadah saat ini, hari ini pagi, aku beribadah karena apa? Aku cinta sama Tuhan. Masih ingat kata cinta dalam Ibrani apa? Inilah kenapa Musa itu kalau nulis kitab diulang-ulang Bapak Ibu, cuma pikir kalian, bahkan sampai ono kitab khusus di sini mengulangi Bapak Ibu. Namanya apa? Kita ulang, soalnya cuma itu lagi diajari lalian Bapak Ibu. Jadi bukan pendeta ini kentekan bahan, tapi jemaat yang lalian Bapak Ibu. Makanya diingat lagi. Musa juga sama Bapak Ibu, kalau baca pengajarannya itu diulang-ulang Bapak Ibu, tegurannya diulang-ulang. Bahkan kitab ulangan itu isinya cuma ngulang Bapak Ibu. Segitu banyak itu isinya cuma ngulang. Padahal apa? Jemaat itu latihan. Ini cinta loh, barusan tak bahas. Belum sampai 1 tahun loh Bapak Ibu. Ini lali Bapak Ibu. Cinta dalam bahasa Ibrani-nya apa? Bukan, itu era suku Yunani. Ibrani-nya cinta adalah ahava.
Cinta dalam bahasa Ibrani adalah ahava, artinya aku memberi. Cinta dalam bahasa Ibrani artinya ahava atau aku memberi. Next. Yes. Untuk memberi atau aku memberi. Jadi orang yang mencintai pasti memberi. Ini dari firman Tuhan. Orang yang mencintai pasti memberi. Makanya kalau pernah saya ngomong, kalau ada orang laki ngomong sama perempuan, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi di kongkong jemput gak gelap. Pas makan di kongkong bayar dewe-dewe, berarti itu enggak cinta. Tapi ngomongnya aku cinta kamu, berarti orang itu terus gombal. Makanya kalau Bapak Ibu cinta sama Tuhan, tapi nggak ada yang dikasih untuk Tuhan, Bapak Ibu, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, tapi nggak mau ibadah, nggak mau doa, nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau jalankan perintah Tuhan. Lalu apa yang kau beri untuk Tuhan? Betul nggak? Tapi kamu cinta Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi aku malas lagi kau berdoa. Itu bukan cinta, itu gedabus. Orang yang cinta pasti memberi. Orang yang cinta pasti bayar harga untuk Tuhan. Bapak Ibu meluangkan waktu beribadah seperti ini, dibayar harga untuk Tuhan. Saya mengajar Bapak Ibu di tempat ini bangun pagi, ini bayar harga untuk Tuhan. Karena apa? Aku cinta Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, saya puasa, Bapak Ibu, saya berdoa sama Tuhan. Enak nggak puasa? Siapa sih ngomong enak puasa? Mana? Tapi kenapa? Aku cinta Tuhan, aku pengen enak sama Tuhan. Makanya perintah yang pertama dan terutama adalah apa? VAH, bahasa Ibrani-nya itu VAH, dan Adonai Eloheka Behol Nefafeka, Behol Nafsecha, Behol Behodeka. Cintailah Tuhan Allahmu. Ini bahasa aslinya, dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bahasa asli kekuatannya itu meot, Bapak Ibu. Meot itu sesuatu yang sangat-sangat benar-benar diupayakan, Bapak Ibu. Bahkan kalau dibilang Sarah itu cantiknya dalam bahasa Ibrani itu ada kata meotnya, artinya sangat cantik Sarah. Jadi kalau dia meot deka itu maksudnya benar-benar dengan semua sangat apa yang ada kekuatan itu untuk Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus ngomong cintailah Tuhan Allah, itu Tuhan ngomong dari Ulangan 6 ayat yang ke-5. Itu Tuhan mengutip bahasa Ibrani. Ulangan 6 ayat ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yes. Dalam bahasa Indonesianya memang tulis jiwa, tapi bahasa Ibrani-nya itu nafseka. Nafseka itu dari kata nefes atau artinya hidup. Makanya lebih cocok kalau menurut saya dengan segenap hidup. Jadi balik lagi ke topik, ikut Tuhan butuh komitmen, Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu menikah, sama seperti Bapak Ibu menjalani sebuah hubungan. Tanpa rasa cinta kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak akan bisa komitmen bertahan di dalam Tuhan sampai selamanya, Bapak Ibu. Karena kita ikut Tuhan bukan cuma 1-2 tahun. Seumur hidup kita ini mau menjalankan perintah Tuhan, betul nggak? Seumur hidup kita mau beribadah sama Tuhan. Seumur hidup kita mau berdoa sama Tuhan. Seumur hidup kita mau baca firman Tuhan. Dan yang bisa membuat kita terus berdisiplin komitmen sama Tuhan, yang kedua adalah dengan cinta kepada Tuhan. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu, entah ini benar atau ini sebuah kesaksian atau ini sebuah cerita perumpamaan. Ini pernah disampaikan sama seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ada 3 hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini, ada 3 hamba Tuhan. Yang satu, Bapak Ibu,
Wah, diurapi Tuhan luar biasa. Pengajarannya mengenai iman, mujizat dan lain sebagainya. Wah, tiap dia doa orang itu sembuh. Doa. Dia ngangkat tiar ke belakang itu. Tapi di akhir masa pelayanannya dia jatuh dalam wanita. Yang kedua, Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang fokusnya doa. Tiap pengajaran dia fokusnya mau mengajar jemaat itu doa, fokus doa. Di ujung pelayanannya, di ujung usianya akhirnya jatuh juga. Tak masalah uang, tak masalah wanita, begitu diceritakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengajar mengenai cintailah Tuhan Allah. Terus ngajar cuma cintailah Tuhan Allahmu, cintailah Allahmu, cintai Tuhan. Pokoknya fokusnya belajar mengenai cinta. Dan sampai penghujung hidupnya, hamba Tuhan ini tidak jatuh kemana-mana. Karena dia cinta sama Tuhan. Bapak Ibu tahu kenapa saya kasih sebuah contoh lagi yang benar terjadi di dalam Alkitab. Siapa yang raja paling mencintai Tuhan? Salomo. Ajaran Salomo bukan mengenai cinta. Bapak Ibu kalau lihat tulisan Salomo dalam kitab Amsal itu mengenai takut akan Tuhan. Di ujung hidupnya Salomo kenapa? Bapak Ibu kalau melihat tulisan-tulisan Daud itu seorang yang benar-benar mencintai Tuhan. Makanya sampai Daud tidak ada pun Tuhan masih bangga-banggakan Daud. Akan dikatakan apa waktu Hizkia diserang, Tuhan ngomong apa? Aku melindungi Yerusalem. Bukan karena Hizkia, walaupun Hizkia salah. Aku melindungi Yerusalem. Karena apa? Daud hambaku. Padahal Daud sudah mati ratusan tahun yang lalu. Masih dibanggakan sama Tuhan. Padahal orang ini sudah ada. Kenapa? Karena Daud raja yang sangat mencintai Tuhan. Serius, Bapak Ibu kalau baca tulisan mengenai kehidupan raja-raja, bagaimana mereka menulis hidup mereka, menulis pola pikir mereka, orang yang mencintai Tuhan itu raja Daud. Makanya Bapak Ibu tanpa cinta, Bapak Ibu tidak akan bisa disiplin di dalam Tuhan. Bapak Ibu tanpa cinta tidak bisa komitmen di dalam Tuhan. Makanya hukum yang pertama dan terutama kan cintailah Tuhan Allahmu. Supaya Bapak Ibu itu kuat menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan gampang nggak Bapak Ibu? Bayar harga, bayar tenaga, bayar waktu Bapak Ibu, bayar pengorbanan. Tapi lakukan semuanya itu karena Bapak Ibu cinta sama Tuhan. Komitmen, disiplin, seumur hidup kita. Yohanes 14 ayat 21, bahkan Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau engkau cinta aku, engkau pasti menjalankan perintah. Yohanes 14 ayat 21. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mencintai aku, bahasa saya. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yes, barang siapa mencintai Tuhan Yesus, dia akan memegang perintahku dan melakukannya. Tuhan Yesus yang ngomong dia. Makanya kalau Bapak Ibu ngomong cinta Tuhan, tapi nggak ada yang diberi sama Tuhan, itu sama dengan apa? Gedabrus, Bapak Ibu, sama dengan bombes. Cinta Tuhan harus ada yang dikasih untuk Tuhan. Makanya hubungan dengan Tuhan ini kan dua arah. Ada cinta, ada takut akan Tuhan. Nanti suatu saat kita akan bahas. Saya ingatkan lagi karena kita sebenarnya udah pernah bahas itu, tapi ya itu kembali seperti ini lalian Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita tahu melakukan perintah Tuhan, ini ayat penutup. Kita tahu melakukan perintah Tuhan itu bayar harga, bayar waktu, bayar tenaga, bayar pengorbanan. Tapi ada satu janji yang sangat menarik Bapak Ibu. Ini saya berikan ayat penutup ini bagi yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, bagi yang sudah bayar harga, bagi yang sudah melakukan perintah Tuhan. Ini sebuah janji yang saya kalau baca ayat ini, saya ingat
jerih payahku di dalam Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat. Next. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yes, bagi yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, saya berterima kasih sudah melayani. Dan ingatlah janji Tuhan yang sudah berkorban, jadi WL, jadi musik, jadi pengkorban, jadi gembala, jadi multimedia, dan juga yang sudah datang beribadah, bayar harga pagi-pagi kita beribadah hari Sabat untuk Tuhan kita Yesus. Ingatlah janji Tuhan, dalam jerih payahmu melayani Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yang bertugas berjamaah putus untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Ya Tuhan, bila firman yang ditaburkan Tuhan, semuanya boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah berkali-kali lipat untuk dipakai memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Buka pikiran dan hati setiap jemaat, muliakan untuk di tempat masing-masing ya Tuhan. Dan tutup umur hambamu dan harta benda dan pekerjaan dan keluarga hambamu dengan tembok api dengan kuasa yang menyala-nyala. Hamba berdoa bila yang paling terutama hamba boleh menyalakan hatimu melalui pelayanan hambamu ya Tuhan. Maka hambamu lebih lagi untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Dan hamba berdoa bahwa sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Hamba berdoa baik bagi yang melayani ataupun yang dilayani, Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya sepenuhnya. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Saya mengundang bagi yang telah dilayani untuk bersama-sama kita pakai berdiri. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaatku yang terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dada. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita?
dan merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan anggurmu, angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan Allah kita. Yang bisa bahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang tidak bisa, cukup katakan haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku bagai
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Cuma saja melambang menyanyikan. Sekali lagi melakukan firman. Lakukan firman-Mu siang dan malam, ku akan perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dan Hamba berdoa dan mengucap syukur ya Tuhanku Yesus, ya Allah Bapakku, ya Allah Roh Kudus, bahwa pada hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Bila perjamuan kudus ini yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Karena Hamba berdoa bagi yang mempunyai masalah atau berbeban berat, Hamba percaya bagi Tuhanku Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dan Hamba juga berdoa bagi semua yang telah menerima berkat perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin menjadi satu bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini bersama dengan iman kita katakan. Tetap bagi berdiri saudara, tetap kita boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli Gereja Betani Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, baik dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, Gereja yang